Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 7 September 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Buang Sampah di Tempatnya. Firman Tuhan terambil dalam Kolose pasal 3 ayat 8 sampai dengan ke-10. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin hidup kami bersih di dalam segala aspek, karena bersih itu sehat. Jadikan kami ya Tuhan pribadi-pribadi yang sehat di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, buanglah sampah di tempatnya. Firman Tuhan berkata, tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Apa yang dengan semuanya itu adalah sampah. Sampah pada konteks dalam Kolose pasal 3 adalah marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, saling mendustai. Dan itu harus ditanggalkan, karena itu adalah manusia lama. Dan manusia lama serta kelakuan yang disebut pada ayat ke-9 itu adalah sampah. Sampah itu tentu adalah sumber berbagai macam penyakit. Setiap pembusukan yang terjadi dalam sampah itu menimbulkan bakteri kuman yang bisa menimbulkan infeksi. Sahabat seperjalanan, beberapa waktu yang lalu saya mengalami keracunan makanan. Saya tidak tahu makan apa karena saya sedang melayani ke Medan dan ke Aceh selama 1 minggu. Pulang ke Jakarta mengalami keracunan 1 minggu penuh. Tadinya tidak mau ke dokter, ditahan-tahan, namun sudah tidak tahan, akhirnya pergi ke IGD. Dan kemudian diberikanlah pengobatan. Dan kemudian proses berikut barulah kemudian mengalami sembuh. Sahabat seperjalanan, sesuatu yang lama sama dengan barang yang sudah lama itu bisa membusuk, sama dengan manusia lama, itu adalah isinya kebusukan-kebusukan yang terjadi, dan itu dipaparkan, dijelaskan di dalam ayat firman Tuhan. Dalam Kolose 3:8 sampai ke 10, apa itu sampah? Buanglah semuanya itu. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata yang kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan saling mendustai, tetapi tanggalkanlah manusia lamamu. Lalu firman Tuhan berkata, karena manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Dan untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Manusia baru yang firman Tuhan katakan terus-menerus diperbaharui. Jadi tatkala kita percaya kepada Kristus, menerima Kristus, dijadikan manusia baru, itu tidak serta-merta manusia barunya itu akan terus bertahan kalau kita tidak berjuang, terus-menerus memperbaharui, terus-menerus menjaganya, sehingga kita tetap memiliki sebuah kehidupan sebagai manusia baru. Manusia lama itu tidak diambil kembali, dipungut kembali. Sampah itu tidak akan dipungut kembali. Ada sebuah pertanyaan, nah kalau orang yang buang sampah ke kita bagaimana? Maka selain membuang sampah, ada yang namanya itu mengolah sampah. Bagaimana yang tidak berguna itu menjadi berguna? Bagaimana yang buruk itu diubah menjadi sebuah kebaikan? Itu yang namanya mengolah. Karena memang hidup kita tidak bisa steril dari orang yang bisa berkata-kata kotor, baik kita maupun orang lain. Kalau itu adalah keluar dari diri kita, maka kendalinya ada pada diri kita untuk merubah diri sendiri. Tetapi kalau kata-kata kotor, fitnah, dusta, lalu kemudian kejahatan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, itu sampah. Maka kalau kita menghadapinya dengan menggerutu, bersungut-sungut, kemudian kita melakukan serangan balik, dia berbuat jahat, kita berbuat jahat, dia fitnah, kita fitnah kembali, dia berdusta, kita berdusta kembali. Itu namanya bukan mengolah. Itu namanya melakukan perkara yang buruk yang sama. Apa bedanya dia dan kita? Apa bedanya orang yang melakukan, kita kemudian melakukan perkara yang sama? Dia buang sampah, kita buang sampah kembali, dan tidak pernah akan selesai. Tetapi bagaimana mengolah sampah? Teknologi mengolah sampah menjadi ompos, menjadi pupuk, menjadi energi. Itu adalah cara mengolah. Sehingga sebagai manusia baru ada dua tugas utama di dalam diri kita. Jangan kita menjadi orang yang menyimpan sampah kemudian membuang sampah ke sana ke sini. Dan kalau kita berhadapan dengan orang yang membuang sampah ke dalam kehidupan kita, kita olah agar sampah yang tidak berguna itu menjadi berguna. Sampah yang bisa menimbulkan bibit penyakit itu menjadi sebuah kepentingan yang bisa memberkati orang lain. Bukankah dari fitnah kita belajar untuk lebih sabar?
Bukankah dari kejahatan kita belajar untuk merenungkan bagaimana Kristus yang sudah mati menebus kita? Kejahatan kita telah lunas dibayar melalui penumpahan darahnya. Itu adalah sikap. Jadi ada dua sikap yang perlu kita perjuangkan. Satu, jangan kita kemudian menyimpan sampah dalam hidup kita lalu membuang sampah ke berbagai tempat. Yang berikut adalah bagaimana kita mengolah sampah yang dibuang orang lain ke dalam kehidupan kita. Tatkala kita bisa melakukan dua hal ini, kita sedang menjadi manusia baru yang sudah diselamatkan, diperbaharui oleh Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan lalu terus-menerus memperbaharui manusia baru yang sudah menjadi milik kita, di mana kita sudah dijadikan sebagai anak-anaknya, milik kepunyaannya. Namun bukan berarti hanya Tuhan yang bekerja selesai di kayu salib, tetapi memperbaharui manusia baru kita dari hari ke hari adalah sebuah latihan yang terus perlu dipelajari. Kita tahu dengan jelas untuk menjadi seorang pelari berapa banyak latihan yang harus dilakukan. Untuk menjadi seorang atlet angkat berat, berapa berat beban dan yang hari ke hari itu pasti akan ditambahkan, bukan dikurangi. Atlet juga sama, harus ditambahkan. Atlet pelari dari kecepatannya 100 meter mungkin 15 detik diperbaharui terus menerus. Sehingga tidak heran orang yang terus menerus memperbaharui, maka dia bisa menjadi juara olimpiade, memecahkan rekor dunia yang sebelumnya sudah tercipta, dipecahkan lagi. Kemudian tercipta yang baru, dipecahkan lagi oleh orang-orang yang baru. Itu yang disebut dengan terus menerus diperbaharui. Mengalami kemajuan dengan kemajuan karena kita menanggalkan manusia lama dan kita mengenakan manusia baru yang firman Tuhan berkata terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Bagaimana kita menjadi satu pribadi bukan menurut gambar kita, bukan menurut pikiran kita, bukan menurut perasaan kita, bukan menurut keputusan kita, tapi sesuai dengan gambar, yaitu gambar haliknya, yaitu Tuhan yang menciptakan kita. Kita perlu berjuang menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Kita berjuang supaya kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan kehendaknya adalah menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Saya akan ulangi kembali ketiga ayat dalam Kolose pasal 3, ayat ke-8 sampai dengan ke-10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Mari sahabat seperjalanan, perjuangan kita tidak hanya bagaimana menjadi kaya, bagaimana menjadi sukses, tapi bagaimana kita yang sudah dijadikan sebagai manusia baru, kita terus-menerus memperbaharui manusia baru kita supaya kita itu hidup secara benar menurut gambar haliknya, menurut rencananya, menurut programnya, dan menurut kehendaknya. Tuhan Yesus berdoa di dalam Taman Getsemani, jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku. Biarlah Tuhan akan menolong kita menjadi pribadi yang pandai bagaimana membuang sampah pada tempatnya. Dan kalau ada orang yang membuang sampah, kita akan olah. Sampah itu memberikan manfaat, menjadi energi, menjadi berkat. Karena kita tidak bersungut-sungut tentang sampah, tapi kita mengolah sampah menjadi kebaikan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat renungan yang kami pelajari hari ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan memberkati kita semua.